Halo, pada video kali ini saya ingin sharing sebuah DJI FPV combo dan ini adalah video unboxingnya. Di sini selain unboxing saya juga akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan dan kekurangan dari DJI FPV dan ini adalah versi yang combo dan apa aja yang kita dapat dari DJI FPV combo ini. Kita lihat video unboxingnya sekarang. Oh iya, tapi sebelumnya sekedar informasi bahwa DJI FPV combo ini bukan milik saya, tapi adalah milik kantor milik teman saya. Dan si DJI FPV combo ini dia beli seharga 20 jutaan beserta dengan remote motion controllernya. Ini 2,5 juta dan garansi resmi Air Jaya. Dan dia beli 2 remote dan ini juga remote sebenarnya, nanti saya akan kasih tahu juga kalau sempat bikin videonya. Dan kenapa teman saya beli DJI FPV combo ini, mungkin karena kelihatan keren gitu. Tapi sebenarnya dia nggak butuh-butuh banget untuk kantornya pakai DJI FPV combo ini karena kecepatan itu beda banget. Dia itu memang diperuntukkan untuk ambil gambar-gambar yang sport gitu, kayak misalkan balap motor, balap mobil gitu ya, dan video-video ekstrim lainnya. Dan untuk video aerial sebenarnya DJI FPV combo ini menurut saya kurang cocok gitu. Mendingan kalian bisa beli Mavic atau Mavic Air seperti itu. Oke, langsung aja kita unboxing. Di sini sebenarnya sudah ada keterangan sih apa-apa aja yang kita dapat. Di sini pastinya dapat drone-nya, dapat Gugus versi kedua, remote control, baterai, strap, dan lain sebagainya. Sini sebenarnya udah ada, tapi kita lihat di realnya ya, pakai gambar gitu, pakai video maksudnya. Oke, nah di sini kalau kalian buka langsung itu ada langsung kelihatan si FPV-nya, si drone-nya, dan sudah terpasang dengan baterainya seperti ini. Bentuknya tuh emang kelihatan keren gitu ya, futuristik gitu, kayak alien tuh, nggak alien. Nah seperti itu bentuknya tuh. Kelihatan sangat keren sekali emang, dan ini juga transparan nih, ada dove transparan gitu. Dan ini bisa diganti, ada 2 bawaannya. Lalu di sini kita juga dapat Googless-nya versi kedua, dan ini sekedar informasi kalau DJI FPV ini dia udah nggak pakai layar lagi, tapi pakai si Googless ini. Jadi lebih real gitu kalau kita terbang. Emang diperuntukkan untuk drone-drone balap sih sebenarnya. Dan ini bisa di setting-setting. Di sini kalau kalian lihat di sini matanya itu bisa disetting, bisa digeser gitu loh. Karena ada yang lebar, ada yang enggak ya matanya, yang bisa disesuaikan. Kemudian di sini ada slot micro SD. Jadi di sini bisa ditambahkan memori untuk mendengarkan suara drone-nya dan gambarnya. Dan di sini ada tombol rekam. Kemudian di sini tombol untuk ke menu ya, back. Dan ini ada kayak joystick juga nih untuk controller. Kita masuk menu-menu yang ada di DJI FPV ini melalui Googless. Dan di sini ada USB Type C. Bentuknya keren ya. Dan di sini juga ada colokan power untuk ke baterainya, dan dia ini murah baterai ya. Baterainya terpisah, nanti ada kabelnya lagi. Dan di sini ada juga buat headset ya, audio. Seperti itu. Dan kalau dilihat secara sekilas tuh kayak helmnya Ant-Man ya, atau Satria Baja Hitam ya, keren ya. Oke, itu yang kita dapat untuk pertama kali kita buka, yang kita lihat gitu ya. Lalu di bawahnya lagi di sini itu ada ini tali strap ya, tali strap untuk ke Googless-nya. Saya buka aja deh. Sebenarnya ini udah di unboxing di tokonya, jadi tapi sama teman saya belum di unboxing secara keseluruhan gitu ya. Seperti ini Googless-nya. Dan ini nanti dipasang di sini, di 3 ini. Lalu di sini juga ada unit yang ketiga itu adalah remote-nya. Seperti ini tuh, ada untuk layar ya. Dan di sini ada tempat apa sih namanya, joysticknya nih, bisa ditaruh di sini. Kalau Mavic kan dia ada di dalam ya, dalam sininya. Nah ini di samping. Lalu di sini juga ada tombol-tombol yang saya akan jelaskan sedikit ya. Di sini ada tombol rekam dan foto ya. Kalau misalnya kalian tekan lama, nanti dia akan berubah ke mode foto atau video. Begitu juga sebaliknya. Dan di sini ada menu return home ataupun stop. Jadi stop di sini kalau kalian terbang dengan kecepatan tinggi kemudian akan menabrak sesuatu, nah kalian bisa pakai tombol ini, tapi tidak otomatis berhenti
100% berhenti gitu ya, tapi pasti ada jarak tertentu yang ada beberapa meter dia akan tetap jalan gitu, 1 meteran lah gitu. Dan di sini ada mode-modenya, mode normal, kemudian mode sport, kemudian mode manual. Nah ini manual tuh kita bisa kecepatan 140 km/jam. Kemudian kalau mode sport ini bisa 100 km/jam, dan kalau yang mode normal ini sekitar 50 km/jam. Jadi cepat banget ya untuk mode normalnya aja. Dan di sini tombol powernya, dan ini joysticknya biasa ya. Ini untuk start dan stop, bisa juga ini untuk mode manual. Di sini tulisannya. Kemudian di sini ada untuk gerakin kameranya. Oke, itu aja untuk remote-nya. Bentuknya kayak stick PS ya, gede dan enak digenggam. Lalu ada di sini ada apa nih? Propeller sepertinya. Karena di sini ada gambar ya. Kita buka. Iya, propeller. Sini propellernya ada, dan dia nggak dilipat kayak Mavic ya. Jadi udah langsung jadi kayak Phantom seperti ini. Ada yang A dan ada yang B. Dan ini untuk yang A kalau nggak salah. Iya benar, ini yang A. Ada 4. Kemudian juga ini propeller juga, tapi untuk yang B-nya. Seperti ini. Ini ada 4 juga. Jadi total ada 8 ya propellernya. Tuh. Seperti ini. Nanti kita coba pasang kalau sempat. Oke, itu kemudian di sini ada buku manual biasa lah ya. Buku manual, cara penggunaan, cara menghidupkan. Lalu ini buku garansinya dari TAM resmi Indonesia. Dan ini ada charger, sebenarnya charger, kita lihat ya. Chargernya seperti apa. Nah ini baterai. Masalah ini baterai untuk ke Google-nya. Seperti ini baterainya. Kita buka ya. Nah, seperti ini baterainya. Nanti dicolokin ke USB Type-C. Dan di sini ada tombol powernya juga. Yang lainnya sama 2 kali gitu. Sekali, terus sekali lagi pencet lama. Oke, udah dapat baterai Google-nya ini. Dan untuk yang versi combo ini berbeda dengan combo DJI lainnya, itu dia cuma dapat 1 baterai ya, drone-nya. Dan kemampuan terbangnya itu hanya bertahan 20 menitan kalau di klaimnya mereka. Dan ini untuk chargerannya, charger ke baterainya. Dan ya baterainya si DJI FPV itu seperti ini ya, dan bertahan hanya 20 menitan dan mendukung fast charging sampai 90 watt. Dan untuk kameranya, ini kamera si DJI FPV ini, dia sensornya itu 12 megapiksel dan mampu merekam 4K di 60 fps. Dan dia nggak ada pilihan lagi untuk 24 fps atau yang lainnya, hanya 60 fps. Koreksi aja kalau saya salah. Dapat chargerannya, kemudian di sini ada lagi. Nah di sini dapat tutupnya lagi warna hijau, mungkin biar mencolok ya. Dan di sini ada ini joystick cadangan ya. Kemudian kabel-kabel lah ya. Nah ini untuk ke konverter ke Google-nya. Jadi sebelum kalian terbangkan si DJI FPV ini, kalian bisa pakai konektor ini untuk nyolokin FPV-nya ke USB dari USB Type-C ke USB biasa. Kemudian colokan ke handphone kalian untuk aktivasi dan juga untuk latihan terbang ya sebelum menerbangkan si DJI FPV ini. Karena si DJI FPV ini cara terbangnya itu agak sedikit berbeda, dia agak sedikit ribet lah ya, sedikit ribet dibandingkan dengan DJI biasanya. Dan juga memang diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah mahir si DJI FPV ini, bukan untuk yang pemula. Pemula mungkin baiknya kalaupun ingin menggunakan pakai mode normal aja, jangan mode sport ataupun mode manual, karena itu kecepatannya bisa lebih tinggi dan khawatirnya malah nabrak lagi. Udah gak mahal nabrak lagi kan, aduh repot.
Ini USB Type-C ke USB. Jadi covernya bisa kalian lihat ya, warna hijau. Oke, nah seperti ini warna hijau, dan ini bisa diganti. Ini kan transparan ya, transparan tuh, transparan, agak transparan tuh. Nah kalau misalnya kalian bosan bisa diganti dengan warna hijau ini, jadi kelihatan lebih mencolok gitu kalau terbang. Kalau hitam kan agak-agak kurang kelihatan. Kita masukin lagi aja karena mungkin nggak akan dipakai dalam waktu dekat. Lalu di sini ada lagi, masukin aja deh, kabel-kabel. Dan ini nih penting nih, kunci L ya, tapi kecil banget. Ini untuk lepas pasang si DJI FPV ini. Ada baut-bautnya, bisa dibuka pakai ini. Dan kalau misalnya ada partisi yang rusak, nah ini tuh enaknya kita bisa pesan si partisi tersebut ke si DJI-nya. Jadi karena kita bisa bongkar sendiri tuh, nggak perlu ke tempat servis. Kita tinggal ganti aja, dan kerusakannya bisa kita lihat di aplikasinya kalau salah. Seperti itu. Kemudian ini untuk ke chargeran, jadi bisa dicolokin di sini tuh. Chargeran, colokin, kemudian bisa ngecas ke baterai drone, langsung ke remote juga bisa. Ataupun bisa ke Googless-nya, baterai Googless-nya. Itu. Lalu di sini ada lagi kabel USB Type-C, USB to USB Type-C ya. Kemudian ada lagi apa ini? Nah ini untuk ke Googless-nya, semacam antena, ada 4. Nanti kita pasangnya. Dan ini untuk ke Googless-nya, tombol colokan powernya, dan ini pakai USB Type-C. Colokan power ke USB Type-C untuk ke Googless versi kedua, seperti itu. Oke, dan ya udah nggak ada apa lagi, itu aja unboxingnya. Dan sekarang kita coba pasang 3 komponen. Mungkin di sini ada 3 komponen ya, si drone-nya 1, kemudian remote, dan juga Googless-nya versi kedua. Oke, sekarang kita singkirin dulu ya. Kita bawain. Dan sekarang coba kita pasang si Googless-nya dengan si strap-nya. Nah, seperti ini. Jadi ini mungkin di atas ya. Dan masukinnya tuh dari bawah. Seperti ini. Ini. Kemudian bisa ditempelin di mana aja. Ini tuh, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi bisa ditempelin di mana aja. Lalu ini juga dari bawah. Ini bisa tempelin sini. Nah, ini pun seperti itu, dari bawah. Kemudian tempelin di sini. Jadinya seperti ini. Nah, lalu ini antenanya juga bisa kita pasang. Oke, maaf ya kalau ada suara berisik karena ada yang jualan. Ini nggak pakai clip on seperti biasanya, tapi pakai Rode video micro. Jadi mungkin akan ada suara-suara yang masuk ke dalam juga, dan mungkin suaranya akan kurang begitu jelas ya, karena nembak langsung. Nah, seperti ini antenanya, dan bisa kita pasang di sini. Oke, dan ini juga kita pasang, tempel dulu. Nah, di sini ada ulirnya, jadi tinggal putar-putar aja. Oke, jadinya seperti ini guys. Nah, dan ini baterainya tadi mana? Ini dia baterainya. Baterainya bisa dimasukkan ke USB Type-C yang ini ya, seperti ini. Dan nanti untuk aktivasinya sebelum terbang harus dicolokkan ke handphone dulu untuk diaktifasi ketiga benda ini, si Googless,
drone-nya dan juga si remote ini harus diaktifasi dulu menggunakan handphone. Nanti saya akan buat videonya juga mungkin setelah ini kalau sempat ya, seperti ini. Dan ini baru colokkan ke tempat power yang belah sini, di sini seperti ini. Dan ini ada untuk headset seperti itu. Nah ini di sini baterainya ada indikatornya juga, cuma satu ya, berarti harus dicas dulu. Oke, lalu di sini juga ada charger. Ini chargernya, adaptornya gede banget ya. Kita sambungkan ke yang ini, power. Sekarang kita cas karena belum ada baterainya juga sih. Nah seperti ini, lalu kita colokkan ke baterai jamnya. Nah untuk cara bukanya itu kita copot dulu ini ya, seperti ini, baru kita tarik sini. Dan by the way ini beratnya cukup lumayan berat ya, sekitar 800-an gram beratnya si DJI FPV ini. Nah, seperti ini baterainya, dan ini kita colokkan di sini. Nah seperti itu. Lalu bisa juga kita ngecas ke remote-nya menggunakan USB Type-C yang ini, USB to USB Type-C. Oke, kita buka ya, dan kita langsung cas saja. Ini bisa langsung colok di sini, dan kita casnya di sini seperti ini. Ini 3 komponennya ya, bisa langsung dicas semua. Dan ini masih ada satu slot lagi untuk ngecas ke baterai Google ini. Dan sekarang kita cas dulu sebelum kita aktivasi menggunakan USB yang ini, USB to USB Type-C converter ya, ke Googless. Ini dipasangnya ke Googless nya. Oke, itu aja untuk unboxingnya. Dan sekarang kita cas dulu ketiga benda ini, baru kita aktivasi. Oke. Oh ya, satu lagi kekurangannya adalah ini nggak dikasih kabel USB Type-C satu lagi ya untuk ngecas si baterai Googless-nya. Dan ini saya pakai punya GoPro, dan ini bisa langsung colokin seperti ini. Nah seperti ini, dan kita colokkan sini, langsung bisa kita cas ketiga benda ini sekaligus. Oke, sekarang kita cas, dan di sini bisa kelihatan indikatornya nggak ada sama sekali untuk baterainya, malah untuk remote-nya cuma 2 kalau salah. Nah cuma 2. Dan sekarang kita cas. Apakah bisa semua? Oke, ngisi ya. Tuh ada indikatornya ngisi, ini juga ngisi, dan ini juga ngisi. Ngisi ketiga-tiganya. Cuma kelemahannya kurang satu USB Type-C sih. Itu aja. Kita tunggu cas dulu sampai selesai, baru kita coba untuk aktivasi si drone-nya. Dan juga sebelum terbangin, saya juga pengen nyobain latihan dulu pakai aplikasi juga. Namanya, saya lupa namanya, DJI apa? DJI Virtual Flight yang ini nih, DJI Virtual Flight ya. Sebelum terbang ada baiknya kalian latihan dulu pakai DJI Virtual Flight ini, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena cara terbangnya itu beda. Oke, sambil nunggu ngecas mungkin saya akan jelasin motion controller juga ya. Jadi ini juga remote, cuma remote-nya itu dia bentuknya pegangan. Kita unboxing aja langsung ya. Dan ini harganya lumayan juga, 2,5 juta dia. Dan di sini kita hanya dapat remote-nya aja udah. Dan oh ya, dapat ini apa tali buat di tangan ya, gelang gitu ya. Jadi gini. Dan ini cara makainya tuh ya dihubungkan juga sama, ya tinggal pakai aja. Jadi kalau misalnya gini maju dia, kalau gini mundur, dan ini gasnya, dan kalau gini dia belok, muter gitu, belok juga seperti itu. Tombol rekamnya di sini, dan ini untuk apa nih, tilt and naik turun ya, mungkin ini untuk kamera juga, dan ini untuk manual, ini untuk menghidupkannya. Nah ini untuk brake, berhenti tuh tombol brake-nya ini. Ini untuk tombol lock. Oke itu deh, saya juga belum pernah coba. Dan di sini ada colokan USB Type-C untuk ngecas ya. Oke, itu aja. Nanti kita akan coba kalau sempat videonya, dan
sayang banget ya udah ada dua remote gini. Kita tunggu ngecas, dan ini langsung ngecas ketiga-tiganya ya. Oh ya, satu lagi mungkin sambil nunggu ngecas juga saya akan jelasin juga di sini. Ternyata dia punya, si DJI FPV ini punya sensor di sensor depan, sensor bawah, cuma gak ada sensor samping ya. Dan di sini juga sepertinya ini lampu ya untuk terbang malam-malam mungkin, karena kelihatannya kayak lampu nih, bisa nyala gitu. Dan seperti ini. Nah, kalau kita buka tuh caranya, oh ini masih disegel, kita buka aja segelnya. Nah, dan cara bukanya, nah seperti itu cara bukanya, dan ini bentuk kameranya ya. Dan dia itu sekali informasi bahwa dia cuma satu aksis atas bawah aja, jadi belum 3 aksis. Jadi merekam gambar itu dia masih tidak sestabil drone-drone pada umumnya, karena dia hanya satu aksis dan memang diperuntukkan untuk keperluan pengambilan gambar yang berbeda gitu. Bisa untuk balapan juga sih sebenarnya. Dan juga kalau misalnya kita rekam, si baling-balingnya itu juga yang di samping-samping sini ya, ada sedikit rekam juga kalau saya lihat hasil dari yang lainnya gitu ya. Seperti itu. Dan di sini ada yang untuk A dan B. Dan untuk yang A itu propellernya di sini ada, nggak ada keterangan sih, cuma ada warnanya aja. Ini yang untuk yang B ya, ini untuk yang A, B dan A. Dan cara pasangnya juga sama kayak drone pada umumnya, kalian tinggal masukkan aja ke sela-sela yang kosong, kemudian tekan, kemudian putar gitu. Sama yang ini juga, tekan kemudian putar seperti itu. Nah, untuk yang A ada garis merahnya, untuk yang B nggak ada garis merahnya, seperti itu. Untuk penjelasan dari drone-nya, dan kelihatannya keren banget ya, udah kayak alien gitu, kayak robot apa gitu ya, keren. Dan kita pasang lagi deh. Dan satu lagi kekurangannya adalah, berbeda dengan DJI Combo pada umumnya, nggak ada petas untuk bawa-bawa si drone ini. Dan ini juga agak repot ya bawanya, nggak kayak DJI Mavic yang simpel, tinggal lipat taruh gitu. Kalau ini tuh nggak bisa dilipat-lipat, bentuknya udah kayak gini aja gitu, kayak Phantom gitu ya, kayak gitu. Jadi harus ada tasnya, beli lagi, berbeda. Dan ya itu sih, nggak ada petas, dan baterainya juga cuma satu. Dan ini katanya bisa terbang cuma 20 menit aja. Dan cukup segini aja untuk video unboxing kali ini, yaitu mengenai DJI FPV Combo, dan sedikit penjelasan mengenai kekurangan dan kelebihannya, dan juga penjelasan dari masing-masing unitnya ya. Ada drone-nya, ada remote-nya, dan juga ada Google Glass versi kedua ini ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Dah.